ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kembali dipertemukan di kesempatan malam hari yang mulia ini, di mana akan kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bagian yang pertama dari kitab ini dan sekaligus menjelaskan tentang maksud dari makna dan tujuan kitab yang mulia ini, Arba'in Nawawiyah, di mana kitab ini dengan ukuran yang kecil tapi tidak mengurangi esensi dan manfaat yang besar untuk kita gali pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Kitab ini dengan ukuran yang kecil tapi keberkahannya kita saksikan di hadapan mata kita, bagaimana Allah SWT menjadikan dia satu kitab yang berulang-ulang dan terus dipelajari oleh kaum muslimin. Ya, kitab Arba'in Nawawiyah ini. Dan di antara kemuliaan dari kitab ini adalah kaidah-kaidah atau pelajaran-pelajaran tentang pokok agama kita yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Nawawi ketika beliau mengumpulkan 40 hadis yang berisi tentang pokok dasar dari agama kita. Ini diantara sebab sehingga kitab ini menjadi satu kitab yang tersebar luas, beredar, dipelajari dan digali, karena apa yang ada di dalamnya dari kandungan pokok-pokok dasar agama kita yang seorang muslim harus dan wajib untuk mengetahui dan mengenalnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di bagian yang pertama kita telah mempelajari bagian daripada pokok dasar agama kita yang pertama, yaitu masalah niat. Dia di antara pokok dasar agama kita, dan tidak ada amalan kecuali memiliki niat. Dan niat itu berkonsekuensi hukum amal dan berkonsekuensi diterima atau tidaknya amal tersebut. Ya, kita telah jelaskan bahwasannya pembahasan niat ada yang berkaitan dengan tujuan yang kita persembahkan niat kita. Yang kedua, maksud ibadah yang kita lakukan. Ini fungsi dari niat. Fungsi dari niat adalah untuk membedakan mana yang ikhlas, mana yang syirik.
Mana yang ditujukan untuk Allah, mana untuk selain Allah. Dan niat juga fungsinya untuk membedakan antara suatu amal dengan yang lainnya. Mana amalan wajib, mana amalan sunat, mana sholat zuhur, mana sholat asar. Maka niat adalah yang menentukan seorang mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Dan kita juga telah menjelaskan apa yang dijelaskan para ulama wabil khusus berkaitan dengan tujuan yang kita persembahkan ibadah kita, yang kita niatkan persembahkan ibadah kita kepadanya. Karena permasalahan maksud dari ibadah yang dilakukan, jenisnya, macamnya, ini permasalahan fikih. Ya. Dan itu juga perlu dipelajari. Tapi yang sudah kita pelajari berkaitan dengan tujuan yang kita persembahkan ibadah kita untuknya. Kapan niat itu sahih? Siapakah yang kita persembahkan ibadah kita untuknya? Dan kapan niat itu tercampur? Dan bagaimana hukum ketika tujuan persembahan ibadah kita ini tercampuri yang harusnya murni karena Allah, tapi tercampuri dengan hal-hal yang lain selain Allah SWT. Dan bagaimana hukum amal tersebut? Ini sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, hadis yang berikutnya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini itu hadis kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya kira hadisnya juga menjadi suatu hadis yang sering kita dengar, beredar di tengah-tengah kaum muslimin dengan masyhur, terkenal sekali. Dibawakan hadis ini oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah karena memang hadis ini jelas sekali menjelaskan tentang pokok dasar agama kita yang terdiri dari rukun-rukun, dari rukun keislaman, rukun iman, dan ihsan. Ya. Di mana tiga bagian ini, Islam, iman, dan ihsan, adalah tingkatan dalam agama kita. Tingkatan dalam agama kita. Ya. Yang menjelaskan kepada kita sekalian bagian tingkatan agama kita. Yang dengannya kita berjalan dalam beragama, terus menyempurnakannya, mengamalkan agama ini, yang kita harapkan kita bisa sampai kepada tingkatan yang mulia dari apa yang Allah inginkan untuk kita di dalam beragama. Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah menuju ampunan Allah. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk kenikmatan surga hendaklah orang-orang yang menginginkannya berlomba-lomba untuknya. Di dalam menggapai akhirat, kebaikan di sisi Allah, kemuliaan di sisinya, Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba meningkatkan diri. Ya. Nah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tingkatan dari agama itu, yang dengannya kita bisa berkaca diri, kita sudah berada di tingkatan yang mana, yang dengannya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kita meningkat di dalam beragama ini. Karena Allah inginkan kita berlomba-lomba dan meningkat, bukan mundur. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga terdapat pelajaran yang lainnya dari pokok dasar agama ini yang diinginkan oleh syariat untuk kita amalkan. Di antaranya adalah thalabatul ilm,
menuntut ilmu. Dalam hadis ini sampai-sampai Malakul Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dan mengajarkan para sahabat langsung agama ini. Dan lihatlah bagaimana para sahabat berkumpul bersama Rasulullah, bermajelis dalam rangka ilmu. Ya. Ini pokok dasar din, tegak atas dasar ilmu. Dan kaum muslimin diperintahkan untuk menuntut ilmu, belajar, hadir di majelis ilmu, di majelis halal dan haram. Ini dari apa yang Rasulullah didik para sahabat di atasnya, yang menjadikan mereka meningkat menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Ya. Ini diantara perkara penting dalam agama kita, al-ilm wa talabatul ilm. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Selain juga hadis ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian, ya, tentang bagian dari rukun-rukun agama kita, dari rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu, ya. Maka mari kita perhatikan hadis yang mulia ini, yang mungkin sering kita dengar dan kita pahami, tapi di dalam agama kita sebagaimana dikatakan para ulama, fil iadah ifadah. Dalam pengulangan pasti ada faedah. Dan kita beribadah kepada Allah dengan pengulang-ulangan. Kita beribadah kepada Allah dengan mengulang-ulang, dengan pengulangan-pengulangan. Oleh sebab itulah hanya orang-orang yang enggak mengerti din, ketika mereka merasa bosan untuk mengulang-ulang agamanya. Karena kita beribadah kepada Allah dengan mengulang-ulang. Salat 5 waktu kita ulang-ulang, Al-Fatihah kita ulang-ulang, kita baca berulang-ulang, dan ibadah yang lainnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ya, zakat, haji, pengulangan-pengulangan yang banyak dalam agama kita. Dan kita beribadah kepada Allah dengan mengulang-ulang itu. Maka kalau ada orang yang merasa berkurang dengan pengulangan, maka orang ini enggak kenal agama, enggak paham din. Karena agama itu pengulangan-pengulangan. Termasuk di dalamnya ilmu, diulang-ulang, murojaah. Walaupun kita mungkin sudah memahaminya, sudah mengetahuinya, tapi dalam pengulangan pasti ada faedah tersendiri. Ya, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Ya, hadis masih dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Dia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ketika kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau di sisi Rasulullah SAW. Nah ini yang tadi kita isyaratkan di awal, bagaimana para sahabat, ya, menjadi kebiasaan mereka duduk bersama Rasulullah, bermajelis dengan Rasulullah SAW. Ya, begitulah mereka beragama, mengambil ilmu dari Rasulullah, menuntut ilmu, mempelajari agama dari sumbernya langsung, mata air kenabian dari utusan Allah. Maka jadilah mereka orang-orang seperti Abu Bakar, orang-orang seperti Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain dari para sahabat besar. Mereka bukan keluaran universitas-universitas. Mereka bukan orang-orang yang memiliki gelar dari gelar-gelar keduniaan. Mereka bukan orang-orang yang makan bangku sekolahan, tapi mereka adalah orang-orang yang
dididik di madrasahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menyerap langsung agama ini dari sumbernya, yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah orang-orang itu. Oleh sebab itulah, jika kita ingin mencetak generasi-generasi yang terbaik dari agama ini, maka perhatikan bagaimana para sahabat menyerap ilmu itu. Dari mana mereka menyerap ilmu? Mereka menyerap dan mengambil ilmu dari sumbernya langsung, dari nabinya yang mulia alaihi wassalam. Kalau ingin juga mencetak generasi-generasi yang seperti itu, maka cetak, didik, dan beri asupan-asupan dari sumber agama ini, mata air agama ini, yaitu Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hanya itu satu-satunya jalan untuk kembali mencetak generasi seperti generasi para sahabat, orang-orang yang Allah muliakan. Ya, lihat bagaimana Rasulullah membangun manusia, membangun para sahabat itu. Ya, mereka diberikan asupan-asupan dari kemurnian agama ini, dari firman Allah, dari sabda Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana ayat itu turun, untuk apa ayat itu turun, berkaitan dengan apa ayat itu turun, kemana penunjukannya, apa makna dan maksudnya, mereka paham. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok dasar din, talabatul ilm, menuntut ilmu dari sumbernya yang sahih, berdasarkan Alkitab, berdasarkan Sunnah, dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat untuk Alkitab dan Sunnah tersebut. Begitulah seharusnya beragama. Di antara pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim, menjadikan bagian untuk dirinya dari majelis ilmu yang dia terus menghadirinya, mendengarkan, menggali ilmu, walaupun mungkin terkadang dia terlewat karena nggak memahami, agak sedikit ngantuk atau yang lainnya, tapi rutinitas untuk mempelajari ilmu, wabil khusus pelajaran yang berjalan sesuai dengan disiplin yang baik dari bagian-bagian ilmu agama ini, itu penting dalam din. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wal alimul wal muta'allim. Kata Nabi SAW, dunia ini semua terlaknat. Apa yang ada di dalamnya semuanya terlaknat, jauh dari rahmat Allah, kecuali zikrullah wa mawalah, dan apa-apa yang bersangkutan dengan mengingat Allah, wal alim wal muta'allim, juga orang yang alim, orang yang berilmu terhadap agama ini, wal muta'allim, dan pelajarnya, terhindar dari laknat. Ya, nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini, dunia ini bukan tempat kita. Maka jangan rela diri kita masuk ke dalam bagian laknat. Dan ini bukan tempat kita untuk selamat dan terhindar dari laknat berada di dunia yang fana ini. Maka perhatikanlah hadis tadi. Dengan kita berjalan di dunia ini dalam rangka menegakkan agama Allah, membesarkan nama Allah, menjalankan apa-apa yang berkaitan dengan din agama Allah, menjadi orang alim, atau kalau enggak jadi pelajar yang senantiasa menuntut ilmu
Ya. Mari kita lanjutkan. Jadi kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW. Kami dahulu duduk bersama Rasulullah SAW. Ya. Dan ini bukan sembarang duduk. Ya, dzata yaumin, pada satu hari. Ya, dan juga ya pelajaran buat kita sekalian ya untuk memilih orang-orang yang bersama dengan kita dalam bermajelis, berteman, menuntut ilmu dan seterusnya. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Ketika kami lagi keadaan seperti itu, ada orang datang memakai baju yang sangat putih bersih. Ya, syadidu sawadi sya'r. Rambutnya sangat hitam. Ya. Ini dalil yang menunjukkan kita sekalian, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, belajar, mengajar, hendaklah berada dalam keadaan yang baik dari penampakan lahir. Di antara adabnya, seperti Malakul Jibril, bajunya putih, bersih, rambutnya klimis, ya, dalam keadaan terbaik dari penampilan dalam rangka menuntut ilmu. Ini sunnah Nabi SAW. Kita hendak mendengar firman Allah, ketika kita hendak menyerap sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, tidakkah kita berpenampilan terbaik untuk itu? Lihatlah sunnah Rasulullah yang mengajarkan kita sholat Jumat, dan kita tahu apa yang ada dalam sholat Jumat, zikrullah, mendengar isi khutbah, mendengar firman Allah, mempelajari agama ini. Dan kita disukai untuk berada dalam sebaik-baik keadaan, bahkan mandi dulu di rumah, memakai wangi-wangian yang kita bisa, memakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Ini kan adab Jumat. Dan memang seperti itulah disukai kita berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, berkaitan dengan kita menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk berpenampilan dengan penampilan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahkan Malakul Jibril alaihissalam mengajarkan kita secara khusus tentang hal tersebut. Dia datang kepada Rasulullah SAW yang bersama para sahabatnya ketika itu dengan keadaan seperti ini yang kita dijelaskan oleh Umar. Pakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya pun klimis, ya, rapih, ya. La yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Kemudian Umar menjelaskan tentang orang ini yang asing bagi mereka para sahabat. Kami nggak ada yang kenal, tapi maksudnya gini, orang ini kalau dia orang yang mukim, karena nampak dia bersih sekali, rambutnya klimis, tidak kelihatan letih lelah seperti orang musafir yang sedang safar. Kalau memang dia orang mukim bukan musafir, kami nggak ada yang kenal. Kalau dia orang mukim, kami nggak ada yang kenal. Tapi kalau dia musafir, di zaman tersebut safar nggak berdebu, tidak terkena debu, itu mustahil. Dan orang ini bersih. Kalau dikatakan musafir nggak ada bekas safar, kalau dikatakan mukim kami nggak kenal. Mulailah ya perasaan-perasaan yang bertanya-tanya, ini orang siapa? Kalau mukim kami nggak kenal, kalau safar bekas safarnya nggak ada. Ini dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian apa? Para sahabat nggak tahu perkara gaib, dan para sahabat nggak pernah nebak-nebak tentang gaib.
kecuali apa yang datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Nggak pernah menjadi orang yang rajmam bil ghaib, menebak-nebak, cok gali cok tentang perkara gaib, nggak pernah. Ya. Dan ini cara beragama yang harus kita contoh. Makanya umat jangan diajarkan tentang hal-hal yang gaib tanpa dalil, yang akhirnya mereka selalu melakukan prasangka-prasangka, tebak-tebakan dalam gaib. Ada orang bawa karung putih. Wah, kamu jangan sampai nggak ngeberi, nggak ngasih dia. Bisa jadi dia malaikat, kasih. Bisa jadi dia malaikat. Ini rajman bil ghaib, menebak-nebak seperti itu. Para sahabat nggak pernah. Oh, ini jangan-jangan malaikat atau enggak. Mereka menghukumi sesuatu dengan apa yang menjadi nampak kasat mata. Manusia manusia. Kita kenal, kita mikir, oh nggak kenal. Dia musafir kali, tapi kok begini. Mereka bingung dan mereka nggak tebak-tebakan. Sudah berhenti saja. Ya, nggak kayak kita kan? Yang diajari dengan dongengan-dongengan dari cerita-cerita yang beredar yang nggak ada kejelasannya tentang perkara gaib. Nggak seperti itu para sahabat. Mereka nggak tahu perkara gaib dan mereka menghukumi sesuatu menurut apa yang menjadi penampakan kasat mata. Kalau nggak tahu ya sudah, ya nggak nebak-nebak. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai orang ini duduk mendekat kepada Rasulullah SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sampai orang ini duduk dekat Nabi dan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya atau di atas lutut Nabi SAW, paha Rasulullah SAW. Ini dalil kata para ulama dalam menuntut ilmu, belajar mendekat bukan menjauh. Yang dekat aja kadang-kadang salah paham, gimana yang jauh? Apalagi kalau nggak ada pengeras suara. Kalau ada pengeras suara ya mungkin mendingan. Tapi paling nggak kalau dekat itu kan bukan hanya suara yang jadi jelas, tapi pandangan juga lebih serius, lebih terjaga. Ini dari jauh. Ustadznya udah jauh, mengecil, lama-lama hilang ustadznya. Gak taunya matanya yang merem. Kok ustadznya lama-lama hilang ya? Dia kebawa kemana-mana. Ternyata dia yang tidur. Ustadznya mah ada di situ. Tapi kalau deket kan, paling enggak lebih terpacu, lebih sigap. Ini diantara adabnya. Mendekat bukan menjauh. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian laki-laki ini malaikat Jibril, tapi enggak ada yang tahu. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammadu, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepada aku tentang apa itu Islam. Ini hadirin, pertanyaan mendasar loh yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril. Ini pertanyaan yang penting. Maksudnya pertanyaan tentang sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Tentang Islam, apa itu Islam? Ya. Yang mana kaum muslimin harus tahu. Ketika ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Islam apa sih? Mikir semua. Apa ya Islam ya? Ya pokoknya ya emang kayak gini lah dari dulu saya. Dia nggak bisa dan nggak tahu, nggak ngerti maksudnya agama dia, maknanya agama dia, yang dengannya dia beragama dia nggak tahu. Bagaimana dia beragama seperti ini? Dan banyak kaum muslimin seperti itu. Ya. Dan banyak kaum muslimin seperti itu. Dia berislam nggak tahu Islam itu apa. Ya, nggak tahu Islam itu apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, Islam itu secara kata
bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya memasrahkan diri, berserah diri. Ya, itu Islam secara bahasa. Adapun setelah istilah agama kita, Islam adalah totalitas diri berserah kepada Allah dengan mengesakan, dengan bertauhid, ya, dan menghadapkan diri dengan penuh ketundukan dan taat, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Itu Islam. Ya. Atau boleh juga kita mendefinisikan Islam dengan apa yang menjadi pokok dasar yang menegakkan Islam itu, yaitu rukun Islam. Seperti yang Nabi SAW jelaskan, Islam itu dengan rukun Islam. Nabi SAW mendefinisikan Islam dengan bagian pokok-pokok dasar yang terbangun agama ini di atas pokok dasar tersebut. Ya, yang di dalam mengerjakan pokok-pokok dasar ini, maka terkandung di dalamnya ketundukan seseorang kepada Allah dengan mengesakannya, dengan totalitas kepasrahannya, dan menjauh dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, mari kita perhatikan. Kemudian Nabi SAW menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin, nanti di hadis ketiga insya Allah kita akan bahas tentang masalah ini, tentang rukun Islam. Ya, Nabi mengatakan antashhada, engkau bersaksi. Untuk kita jelaskan nanti di kesempatan yang lain lebih dalam lagi sedikit dari kalimat syahadat, karena banyak kaum muslimin yang memahami bahwasanya syahadat itu cukup dengan perkataan, iya dia bagian dari persaksian. Tapi yang namanya persaksian itu enggak cukup dengan perkataan. Yang namanya persaksian terhadap sesuatu ternyata perlu untuk didasari dengan ilmu. Seperti penegakan persaksian-persaksian yang lain. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu, ketika dia tidak mengetahui yang dia persaksikan, maka dia bohong, dia dusta, dia nggak berhak menjadi saksi. Kenapa? Karena dia nggak tahu kejadiannya, nggak tahu keadaannya, nggak tahu hakikatnya. Gimana dia memposisikan dirinya sebagai saksi begini dan begitu? Kan seperti itu. Maka begitu pula dengan bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seorang itu harus paham apa yang dia persaksikan. Dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Bukan sekedar ucapan yang diucapkan tanpa arti, tanpa pemahaman. Oleh sebab itulah Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tidak diterima persaksian-persaksian itu kecuali mereka yang bersaksi dengan kebenaran dan paham dan berilmu. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berislam enggak cukup kita dengan melaksanakan begitu saja tanpa memahami apa yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama ini. Ya, mari kita perhatikan. Selanjutnya yang kedua kata Nabi, wa tuqimas shalah, dan kau menegakkan salat. Perhatikan kata Nabi, menegakkan salat. Yang menunjukkan bagi kita sekalian bukan sekedar pengerjaan. Karena kalau pengerjaan akan dikatakan wa an tu'addiyas shalah
engkau mengerjakan sholat. Tapi sholat itu yang diperintahkan adalah menegakkan il-iqamah, yang menunjukkan bagi kita sekalian, di dalam sholat terdapat makna lebih dari sekedar mengerjakan yang diinginkan oleh agama. Tapi agama ini menginginkan kita untuk menegakkan, bukan sekedar mengerjakan. Dengan ini dapat kita paham kenapa Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ternyata orang yang ngerjain sholat ada yang celaka. Kenapa? Karena mereka sekedar ngerjain, tidak negakin. Ya, apa yang dimaksud dengan menegakkan salat? Nah, ini nanti hadis ketiga secara khusus tentang arkanul Islam. Kemudian kata Nabi, wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Lihat, tiga zakat tidak menegakkan tapi menunaikan, membayarkan, mengeluarkan. Ya. Wa tasum Ramadan, dan kau puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila, dan kau menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya, memiliki kemampuan secara fisik atau finansial. Nanti kita akan bicarakan tentang arkan Islam ini. Qala, maka Nabi bersabda, orang yang bertanya ini mengatakan setelah Nabi menjelaskan apa Islam, orang ini berkata, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Ya. Qala, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluh wa yusaddiquh. Makin makin heran lagi Umar. Udah tadi ini orang nggak dikenal, safar juga kok nggak ada bekas safarnya, nanya, dijawab, terus dia bilang engkau benar. Heran kita. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin. Orang nanya kan nggak tahu, ya. Dia nanya tapi dia ngebenarkan. Makin heran kita tentang ini orang siapa sih sebetulnya? Ya. Nah ini. Qala, maka orang ini berkata lagi, fa akhbirni anil iman, ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Iman. Apa itu iman? Ya. Iman secara bahasa hadirin bermakna tasdik, membenarkan. Adapun menurut istilah agama kita, yang namanya iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itu iman. Ya. Dan harus pada diri seseorang untuk masuk ke dalam lingkaran iman ada 3 hal ini. Keyakinan yang benar tentang yang harus diimani, ucapan lisan dari apa yang menjadi penegakan iman. Yang ketiga, amalan anggota badan yang merupakan bukti dari iman dan kebenarannya. Ya, harus ada 3 ini. Enggak ada salah satunya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang beriman. Hanya salah satunya saja, apalagi semuanya. Ya. Munafikin, dia orang beriman bukan? Bukan. Tapi dia Islam? Iya, secara lahir. Beriman enggak? Masalahnya apa? Ada Ada satu yang enggak ada sama munafikin. I'tiqad, keyakinan mereka yang hancur. Lisan mereka mengucapkan syahadat, amal mereka salat bahkan jihad ikut Rasulullah, tapi hati mereka yang penuh dengan kebencian kepada Islam, mendustakan Rasulullah, tidak mengimani dengan setulus hati. Maka mereka bukan orang beriman, bahkan mereka menjadi kerak neraka jahanam. Munafikin. Ada satu yang enggak ada, yaitu apa? Hati mereka yang tidak di atas keimanan yang benar. Iblis laknatullah alaih, apa yang enggak ada sama dia? Lisannya menunjukkan dia iman. Dia berdoa, ya Allah, minta sama Allah. Menunjukkan iblis, lisannya menunjukkan dia beriman. Kemudian hatinya, dia tahu nggak Allah sebagai Rabbnya?
Tahu dia. Tapi ada satu yang nggak ada pada iblis yang mengeluarkan dia dari agama, yaitu apa? Tidak mau tunduk lahiriahnya karena sombong terhadap perintah Allah. Maka dia bukan orang beriman. Iblis. Ya. Begitu juga kalau ada orang tampak lahiriahnya mendukung keimanan, menunjukkan seperti orang beriman. Ya. Dan hatinya pun tidak mengingkari kebaikan-kebaikan agama ini, yang menunjukkan ada pembenaran di sana dari hatinya. Tapi dia nggak pernah ngucapin dengan lisan, mengucapkan syahadat, maka dia juga bukan orang beriman. Maka iman itu harus ada 3 hal ini, dari apa yang menjadi pokok dasar bagian daripada iman. Nanti kita akan bicarakan, ada bab tersendiri tentang masalah ini. Iman terbagi menjadi beberapa bagian, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang rukun yang harus ditegakkan, yang kalau tidak maka seorang bisa keluar dari iman. Ada yang wajib, yang kalau tidak dilaksanakan membahayakan iman. Ada yang sunat, yang kalau dilaksanakan menyempurnakan iman. Tapi kalau ditinggalkan tidak membatalkan iman itu, tapi mengurangi kesempurnaannya. Ini ada babnya nanti insya Allah. Ya. Dan juga iman boleh diterjemahkan atau didefinisikan dengan sabda Nabi berikut ini. Menjelaskan iman dengan apa yang menjadi pokok-pokok dasar daripada iman. Ya. Yaitu apa? Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, pada hari akhir, dan iman pada takdir. Ya. Dan ini kalau nggak salah juga ada babnya ya. Oh nanti ada babnya, insya Allah, tentang iman ini. Untuk kita pahami apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasulnya, dan seterusnya. Ya. Menarik buat kita, tadi di awal sudah dijelaskan, hadis ini menjelaskan tingkatan agama kita. Tingkatan yang paling bawah Islam. Level berikutnya iman. Level berikutnya ihsan. Nah ini yang akan ditanya. Kita selesaikan dulu tentang ihsan. Kemudian ketika Nabi menjawab dengan rukun iman, maka orang ini kembali berkata, "Sodakta, engkau benar." Dan dia bertanya lagi, "Fa akhbirni anil ihsan." Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi menjawab, "Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu ke level itu, maka paling enggak engkau merasakan kalau Allah senantiasa mengawasimu. Ya, ini ihsan. Ini ihsan, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kata para ulama, inilah agama kita. Terdiri dari 3 tingkatan. Pertama Islam, di atasnya iman, di atasnya lagi ihsan. Dan ihsan tingkatan yang paling tinggi. Para ulama menjelaskan orang yang Islam belum tentu iman. Berdasarkan keberadaan orang-orang munafikin. Orang munafikin mereka dikatakan Islam enggak? Islam. Nabi memperlakukan munafik dengan perlakuan seperti yang beliau perlakukan kaum muslimin yang lain dari hukum-hukum lahiriah. Ya. Berarti orang munafik Islam, tapi mereka beriman enggak? Kenapa? Karena rusaknya hati mereka. Mereka tidak sampai kepada derajat ini. Ya. Nah, apa namanya? Orang yang Islam belum tentu iman. Tapi orang yang iman udah pasti Islam. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang hatinya terbentuk, terisi nilai-nilai iman yang benar, pastinya akan tercermin dengan kebaikan lahiriah dari rukun Islam yang dia laksanakan. Tapi orang yang lahiriahnya berislam, belum tentu hatinya itu berada di atas iman yang benar. Makanya Allah berfirman, ketika orang-orang Arab Badui mengaku beriman, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Allah bantah.
dengan menjelaskan keadaan mereka. Qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, kalian itu belum beriman yang sesungguhnya. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan saja oleh kalian, kami udah Islam. Tapi kalian belum iman. Kalian mengamalkan amalan-amalan lahiriah yang memasukkan kalian dalam lingkaran Islam dan berlaku bagi kalian hukum-hukum lahiriah dari keislaman. Tapi di sisi Allah, yang Allah Maha tahu tentang apa yang ada pada hati kalian, kalian itu belum berada pada keimanan, level iman. Makanya Allah nafikan keimanan pada mereka. Tapi mereka adalah orang-orang Islam, berada pada level Islam. Ya, jadi orang yang Islam belum tentu iman, tapi yang iman pasti berada dalam level Islam. Kenapa? Tadi, karena barang siapa yang memiliki kebaikan dalam keimanannya, maka akan tercermin dengan kebaikan amal lahiriahnya dari pengamalan bagian lahiriah dari agama ini. Di antaranya rukun Islam. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah Taala, perkataan yang beredar di masyarakat, yang penting hatinya, ini nggak tepat. Mau lahiriahnya jelek apa begitu, yang penting hatinya, itu nggak tepat. Kenapa demikian? Karena menurut apa yang kita lihat dari keterangan Alkitab dan Sunnah, yang tepat pernyataan itu adalah orang yang lahirnya baik belum tentu hatinya baik. Tapi orang yang hatinya baik sudah pasti lahirnya baik. Orang yang hatinya baik pasti lahiriahnya baik, nggak mungkin jelek. Tapi orang yang lahiriahnya jelek, ini menunjukkan hatinya jelek. Orang yang lahiriahnya baik belum tentu hatinya baik. Orang yang lahiriahnya jelek menunjukkan hatinya jelek. Kalau orang yang hatinya baik, maka pasti tercermin dengan lahiriah yang baik. Itu yang benar. Tapi semata-mata menyatakan yang penting hatinya, ini nggak tepat. Karena hati dengan lahir dengan batin itu punya konektivitas, punya hubungan. Kebaikan hati akan bawa pada kebaikan batin. Kebaikan hati akan bawa kepada kebaikan lahir, sama dengan kebaikan lahir dapat membawa kepada kebaikan batin. Tapi pastinya yang lahirnya baik belum tentu batinnya baik. Begitu pula yang akan tetapi yang batinnya baik pasti lahirnya baik. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang lahirnya jelek, maka kemungkinan besarnya batinnya juga jelek. Kenapa demikian? Karena hati itu raja dan menentukan dan memutuskan apa yang menjadi amalan lahiriah. Nantilah ini akan kita bahas lagi berkaitan dengan hubungan lahir dan batin, ya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Taala, para ulama juga menjelaskan yang namanya Islam adalah mereka yang mengamalkan amalan-amalan lahiriah. Yang namanya iman, mereka adalah yang mengamalkan amalan lahiriah, dan amalan lahiriahnya itu bersumber dari apa yang tegak dari hati mereka yang berada di atas iman yang benar. Seperti itu, ya. Apakah ada beda antara Islam dengan iman? Apa bedanya? Iman dan Islam, kata para ulama, adalah dua kata yang kalau disebutkan sendiri maka maknanya sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Tapi kalau disebutkan berdua barengan, maka Islam untuk menunjukkan amal lahiriah, iman untuk menunjukkan amal batin. Ini harus kita pahami dengan baik. Oleh sebab itulah ketika Allah menyeru dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini bukan berarti bahwasanya hanya mereka yang merasa sudah ada iman yang masuk dalam seruan tersebut, sehingga kalau masih Islam berarti nggak ada kewajiban untuk seruan itu. Enggak. Karena kalau dikatakan iman sendiri berarti masuk dalamnya Islam.
Begitu juga kalau dikatakan Islam sendiri, maka maksudnya adalah iman. Dan hadis Nabi SAW menunjukkan akan hal itu. Nabi dalam riwayat yang lain ditanyakan tentang iman, maka Nabi jawab dengan rukun Islam. Nabi ketika ditanya tentang Islam, maka Nabi SAW menjawab dengan bagian-bagian iman. Ya, jadi ini menunjukkan bagi kita sekalian, begitulah iman dan Islam dari segi perbedaan dan persamaan. Kalau dia disebutkan secara bersama, maka itu Islam amalan lahiriah, iman amalan batin. Oleh sebab itu orang yang beriman di atas satu level dari Islam, karena mereka adalah yang baik lahir, yang membuahkan baik, yang baik batinnya membuahkan baik lahir. Kemudian ihsan, derajat yang paling tinggi itu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kesempurnaan dari iman. Ini seorang yang menghambakan diri kepada Allah, beribadah, beragama, melaksanakan agama ini dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Atau bahkan yang lebih tinggi dari tingkatan ihsan, dia mengamalkan seluruh aktivitas agamanya seolah-olah dia itu melihat Allah yang menyaksikannya langsung, menilainya, memperhatikan dan mengawasinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita walillahil mathalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Kita dikasih tugas sama atasan. Tentu akan ada perbedaan ketika atasan itu nyaksiin kita ngerjain kerjaan itu dengan atasan itu nggak ada di depan kita. Kalau atasan ada di depan kita yang ngasih tugas, tentu akan ada rasa berbeda. Kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab karena langsung diawasi dengan detail, dengan begitu rincinya, dengan kesempurnaannya, yang mungkin tidak kita lakukan ketika atasan itu lagi meleng atau tidak memperhatikan. Bahkan mungkin kita akan lebih cenderung kepada pengurangan-pengurangan dan kecurangan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kan begitu? Ya. Ini sebagai permisalan. Itulah orang yang ihsan dalam beribadah, dalam beragama. Mereka adalah orang-orang yang berada pada puncak keimanan, sehingga gerak-gerik mereka dalam keberagamaan, mereka selalu merasa diawasi oleh Allah, atau bahkan lebih tinggi dari itu, merasa Allah melihat mereka, sehingga mereka lakukan itu semua dari keberagamaannya, lahir dan batin, dengan totalitas, dengan kesungguhan, dengan kejujuran. Makanya dia tingkatan tertinggi dari agama ini. Nah, orang yang ihsan pasti iman, pasti Islam. Orang yang iman pasti Islam, tapi belum tentu ihsan. Ya, dia sudah ada pada dirinya pokok-pokok dasar iman. Dia beriman, tapi belum tentu ihsan. Belum tentu pada kesempurnaan iman itu. Karena orang beriman, dia juga masih berbuat salah, dosa, keliru. Ya. Dan lain-lain dari kekurangan-kekurangan. Tapi dia lakukan itu dengan tanpa ada kebencian terhadap agama, bukan karena membenarkan yang halal, yang haram, ya, atau yang lain-lain yang bertolak belakang dengan iman. Tapi dia benar tergelincir. Dia orang beriman tapi, ya. Nah, tapi belum sampai derajat ihsan. Nah, orang yang Islam pun tadi sudah saya jelaskan. Belum tentu dia sampai derajat iman. Orang munafikin juga orang Islam. Begitulah kedudukan agama kita. Itulah tingkatan-tingkatannya. Dan ini menyelisihi apa yang menjadi keyakinan sebagian orang yang menyandarkan diri kepada agama ini. Bahwasanya yang namanya agama Islam tingkatannya itu syariat, makrifat, hakikat. Yang paling tinggi. Atau terbalik, hakikat baru makrifat. Ya. Yang dengan keyakinan mereka akan tingkatan agama seperti itu, mereka meyakini kalau sudah sampai tingkatan paling atas, maka mereka berada pada tingkatan bahkan lebih dari tingkatan Rasul. Yang sudah sampai pada tingkatan atas, bahwasanya di tingkatan ini yang haram pun bagi mereka halal, dan mereka nggak perlu lagi menjalankan syariat.
Yang masih menjalankan syariat ini tingkatan bawah. Kayak kita ini masih sholat, masih tingkatan bawah syariat. Naik sedikit, masih mengamalkan syariat, tapi sudah pada tingkatan hakikat atau ma'rifat. Sudah dengan pengenalan dan begitu dalam. Nanti naik lagi, sampai pada tingkatan yang paling tinggi, akhirnya lepas beban syariat. Ada yang meyakini tingkatan Islam seperti itu. Ini nggak benar. Yang dengan tingkatan ini, maka orang yang paling tinggi di sisi mereka adalah orang yang lepas beban syariat. Bahkan sampai mereka mengatakan yang tinggi kedudukannya sampai kepada derajat junun, gila. Makanya jangan heran kalau ada orang gila dianggap wali. Wali majdub namanya. Yang kalau dia berbuat kegilaan-kegilaan, coret-coret, ngomong ngaco dan seterusnya, wah dia lagi berbicara sama Allah atau dia lagi dapat hikmah dan lain-lain. Gila, orang gila dibilang wali. Karena sudah pada tingkatan super sehingga bebas beban syariat. Jangan heran kalau ada orang yang berkeyakinan demikian karena memang ada salah satu bagian yang dianggap bagian agama padahal bukan, yang diyakini sebagai tingkatan beragama. Padahal tingkatan beragama ini Islam, iman, ihsan. Yang menunjukkan bagi kita sekalian, orang yang paling tinggi tingkatan agamanya justru adalah orang yang paling banyak taatnya, serius, jujur. Dan lihatlah Rasulullah SAW yang paling tinggi dalam tingkatan agama ini. Beliau sampai akhir hayatnya sholat, terus beribadah. Kalau memang tingkatan tinggi itu menggugurkan beban syariat, tentu Rasulullah yang paling utama. Tapi beliau justru semakin tinggi kedudukan beliau, sampai-sampai beliau ketika dikatakan, kenapa sih masih sholat malam padahal udah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Afala akun abdan syakura. Memangnya aku gak boleh jadi hamba yang bersyukur? Justru dia makin banyak ibadah, bukan makin jauh dari ibadah. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan kita keliru untuk memahami tingkatan agama ini, ya, sehingga akhirnya malah membuat kita terpental jauh dari agama. Ya, inilah tingkatan agama itu, Islam, iman, dan ihsan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini bertanya lagi, fa akhbirni anisa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Orang yang ditanya sama yang bertanya sama-sama nggak tahu. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya saya sama kamu sama-sama nggak tahu kapan kiamat itu tepatnya. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa ma amaratuha, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda kiamat. Karena menjelang hari kiamat ada tanda-tanda tentang hari kiamat itu. Yang dengan tanda-tanda ini, hikmahnya dari tanda-tanda ini, yang pertama untuk menunjukkan kiamat itu benar-benar bakal terjadi. Sebagaimana tanda-tandanya itu telah diberitahukan dan dulu belum terjadi, maka bagi orang-orang yang mengalami tanda-tanda tersebut, ketahuilah yang dikabarkan tentang kiamat akan terjadi sebagaimana tanda-tanda itu yang sebelumnya belum terjadi, kemudian mereka mengalami terjadinya. Karena dua-duanya sama, perkara gaib. Tanda-tandanya dulu pada zaman Nabi, ketika Nabi bilang tandanya ini, belum ada. Tapi orang yang datang kemudian mengalaminya kan? Ternyata benar. Nabi mengatakan dulu akan terjadi begini. Dia mengalami. Tadinya belum ada. Begitu juga hari kiamat. Nabi mengabarkan bakal terjadi. Maka bukan berarti ketika kita belum mengalaminya, terus tidak kita imani. Karena itu juga bakal terjadi sebagaimana terjadinya tanda-tanda tersebut. Maka ini tujuan, maksud dari tanda-tanda hari kiamat dijelaskan kepada kita sekalian. Untuk kita tambah yakin kiamat itu benar adanya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara makna dan tujuan tanda-tanda kiamat dijelaskan kepada kita sekalian untuk kita bersiap, memiliki kesiapan sikap untuk apa-apa yang terjadi menjelang hari kiamat,
wabil khusus fitnah-fitnah yang ada. Nabi mengatakan akan banyak pertumpahan darah, tersebar lagi zina, ada yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, akan banyak pasar, manusia berpaling dari din, dari hal-hal yang bakal terjadi menimpa umat ini. Nabi beritahukan itu agar kita punya kesiapan sikap. Gimana kita mensikapi kalau kita berada pada satu keadaan yang disebutkan oleh Nabi SAW itu. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya juga untuk senantiasa mengingatkan kita tentang kiamat. Bahwasanya kiamat itu bukan sesuatu yang jauh, dia adalah sesuatu yang dekat. Karena sesuatu yang pasti terjadi itu bukan yang jauh, tapi sesuatu yang dekat. Kata Allah, inna sa'ata la'atiyah, hari kiamat pasti datang. Maka sesuatu yang pasti datang itu bukanlah sesuatu yang jauh. Ya. Apalagi Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah, hari kiamat itu dekat. Kata Allah apa? Azifatil azifah. Hari kiamat itu disebut dengan azifah karena dia senantiasa mendekat terus dan gak jauh. Nabi bersabda, buistu wa sa'aka hatain. Aku dan hari kiamat diutus kayak gini nih dekatnya. Maka dijelaskannya tanda-tanda tersebut untuk kita jangan pernah merasa jauh dari hari kiamat. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan hikmah dari dijelaskan tanda-tanda kiamat untuk kita menghitung dengan hitungan matematika. Bukan. Menghitung bahwasanya ini kiamat tahun 1500 Hijriah ini bakal terjadi. Karena ini akan lewat 40, 70 tahun, ini sekian tahun, akhirnya di total Dajjal sekian, ya umurnya tinggal 1500. Sekarang 1400, berarti tinggal 30 tahun lagi, 60 tahun lagi. Gak pernah Nabi ngajarin kayak gitu. Menghitung secara matematika untuk menentukan kapan hari kiamat. Gak pernah. Justru Nabi SAW mengajarkan untuk senantiasa merasa kiamat itu dekat, bukan hitung-hitung kayak begitu. Kapan Nabi ngejelasin hari kiamat tahun 1500 Hijriah? Kapan? Mana jumlahnya mana? Kapan Nabi jelasin itu? Nggak ada. Dan agama ini bukan tebakan matematika. Agama ini iman, bukan yang dihitung dengan kalkulasi seperti itu. Ya. Makanya para rombongan para ulama mengatakan nggak tepat kalau mentafsirkan tanda-tanda kiamat untuk perhitungan, ya, menghitung angka-angka kapan tepatnya hari kiamat. Ini bahaya, nanti jadi pelecehan nantinya. Ya, nanti udah ditunggu-tunggu nih, sekarang udah 1500, ayo belum kiamat, bohong loh berarti. Dan orang-orang yang udah keburu ngedengarnya akhirnya nggak percaya kiamat. Karena yang diprediksi 1500 Hijriah nggak terjadi, gimana? Akhirnya kiamat bubar gitu, nggak bakal ada. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, harus kita pahami agama ini berdasarkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan masih dari hadis ini bagian akhirnya. Ya, tapi maksud dan tujuannya saya kira sudah sampai, yaitu berkaitan dengan tingkatan agama ini untuk kita memahami berada di manakah tingkatan kita, ya, yang dengan tingkatan ini nanti kita akan gali lagi masing-masing dari tingkatan-tingkatan itu. Pertama Islam, kemudian nanti iman, ya, dan ihsan. Nah, nanti ada perjalanan. Ini hanya disebutkan dulu secara global. Nanti rinciannya di bagian-bagian hadis yang lainnya. Insyaallah taala. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Min soal. Ada yang mau ditanya? Silakan. Mau tanya gak? Gak ada ya? Ya kalau gak ada gak apa-apa, alhamdulillah. Gak paham, gak apa-apa, yang penting hadir. Ya. Mungkin ini dulu. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.